Tidak ada yang tahu, wanita ini sebenarnya pura-pura lumpuh. Saat tidak ada orang di rumah, anak-anak nakal akan masuk ke kamar dia, melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah anak-anak nakal pergi, dia akan merasa sangat jijik. Tiap hari, akan ada seorang pengasuh yang membantunya membersihkan badan. Pengasuh kelihatan sangat alim, tapi sebenarnya dia sangat mesum. Dia akan membuka musik dengan suara kuat, lalu dia akan mengganggu pasien itu. Kemudian mengacamnya dengan gunting, untuk memuaskan kesenangan sesat dia. Tapi ketika kepala bagian pengasuh datang, dia segera berubah menjadi baik. Anda kira kepala bagian adalah orang baik? Tidak mungkin. Di depan mata pengasuh, dia meraba-raba pasien itu. Dan pengasuh juga tidak ikut campur. Dia selalu mengabaikan dia. Pasien itu diganggu selama 10 tahun. Hatinya sudah mati rasa. Hari itu ketika dia bangun, seorang pria asing berbaring di samping dia, dan juga memeluknya. Wanita itu mengeluarkan tenaganya untuk menjatuhkan dia. Tapi dia dibalas hingga jatuh dari tempat tidur. Kemudian pria asing itu mengendong dia. Dengan keras dia menjatuhkan pasien ke atas tempat tidur. Tapi pria ini tampaknya sedikit berbeda. Dia akan membuat sarapan untuk pasien. Namun wanita itu tidak menghargainya. Pria asing itu membuka selimut, kemudian mengendong pasien itu ke depan meja makan. Tapi wanita itu menolak untuk makan. Pria asing yang emosi di hadapannya. Dia membuka tali pinggangnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan dia. Pria itu menghadap ke wanita lumpuh, dan melepaskan tali pinggangnya. Wanita itu mengambil garpu dan ingin melawan. Tapi malah dijatuhkan langsung. Pria itu mengendong dia, kemudian terus melepaskan tali pinggangnya. Kemudian mengikat wanita itu di kursi. Mempererat ikatannya, didorong ke meja makan. Tapi wanita itu tiba-tiba ingin muntah. Kemudian pria asing itu membawa wanita itu ke toilet. Pria itu adalah paman wanita itu. Sebelumnya dia dipenjara karena membunuh ibu wanita itu. Tapi setelah pria itu tinggal bersamanya, semua orang mulai memperlakukan wanita itu dengan baik. Hari itu, anak nakal kembali masuk ke kamar wanita itu. Kemudian pria asing itu menerobos masuk. Seterusnya dia terus memukulnya. Selamat 10 tahun. Pertama kali orang melindungi wanita itu. Wanita itu sangat menghargainya. Dia merasakan sangat nyaman. Pria itu menjaga wanita itu dengan baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Tapi staf dari rumah sakit sangat tidak senang dengan kehadiran paman ini. Karena mereka tidak bisa lagi mengambil uang kompensasi punya wanita itu. Jadi mereka menggunakan alasan paman mengendong wanita itu ke toilet. Dan melapor ke polisi bahwa pria itu menganiaya wanita itu. Paman itu akhirnya terpaksa meninggalkan rumah itu. Kehidupan gelap dimulai lagi. Hari ini seorang pria asing masuk ke kamarnya. Kemudian membuka selimut wanita itu. Apakah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Ini adalah wanita yang lumpuh selama 10 tahun. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Setiap hari akan diganggu orang. Malam itu, seorang pendeta mesum menerobos masuk. Dia langsung membuka selimutnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pembunuh ibunya, lalu akan melakukan hal buruk. Tapi paman yang berdiri dalam kegelapan langsung menyerangnya. Setelah beberapa saat bertengkar, dia membunuhnya. Rupanya paman terus melindunginya. Keesokan hari, wanita itu memakai dandan yang tebal, dan bersiap untuk membalas dendam. Orang pertama adalah pengasuh yang sering mengganggu dia. Membuka air dan mengenai mukanya. Kemudian menggambar di mukanya. Lalu mempergunakan dia memancing kepala bagian pengasuh. Seterusnya sebuah tindakan menghentikan keturunan. Untuk anak jahat yang mempermainkan dia, juga tidak terlepas darinya.
Setelah selesai, dia bermain drum dengan senang. Terakhir, polisi yang menfitnah pamannya. Mereka menggunakan kesempatan di malam hari masuk ke rumah polisi itu. Polisi tidak ada senjata bela diri. Langsung dibunuh mereka. Setelah selesai balas dendam, paman memeluknya di pelukan dia. Kemudian paman terjatuh di tengah lantai berdarah. Rupanya paman menderita kanker. Beberapa tahun lalu, dia difitnah membunuh adiknya dan masuk penjara. Karena sudah mau mati, maka dia dilepaskan. Paman membantu saudaranya menyelesaikan banyak mimpi. Kemudian, wanita itu membuka jendela. Cahaya langit menyinari kamarnya. Setelah bertahun-tahun, badannya perlahan-lahan sembuh. Dari saat itu, dia bisa berjalan. Film berakhir di sini.